surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh Engkau berikan kami kesempatan dan waktu kembali untuk kami beribadah Tuhan, untuk bersekutu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, mengucap syukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan juga kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Mereka adalah generasi penerus dari gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pimpin, Engkau didik mereka Tuhan, agar mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mereka hidup boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu, sehingga kehidupan anak-anak ini suatu saat nanti akan selalu menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun mereka berada Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, baik dalam kehidupan mereka, dalam mereka belajar sekolah Tuhan, bahkan bekerja. Mereka selalu menjadi berkat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga dengan guru-guru pembimbingnya Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah mereka memiliki, Kau berikan mereka hati yang penuh dengan kasih, yang mau mendidik anak-anak dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mereka mendidik seperti mereka memiliki seorang anak yang harus dididik dengan penuh kasih sayang yang berlimpah-limpah Tuhan. Kiranya Engkau berikan kepada guru-guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh kembali hadir di tempat ini Bapak. Ini kami Tuhan, kami yang rindu dan haus akan Engkau Bapak. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan, membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Kami yakin Tuhan, dan kami percaya hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
siap untuk memuji Tuhan? Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Amin. Coba kita angkat jempolnya. Coba saya mau lihat jempolnya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Angkat lagi jempolnya. Dan betapa eloknya.
ucap syukur buat Engkau Bapa. Oh, haleluya. Tidak dapat kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu.
Tidak ada yang mustahil, karena Engkaulah Allah yang ajaib. Engkau menyediakan apapun yang kami perlukan. Engkau menyediakan tepat pada waktunya apapun yang kami butuhkan. Sebab Engkau Bapakku yang ajaib. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru setiap hari dan semakin bertambah berlimpah untuk anak-anak-Mu yang setia, yang benar, yang hidup takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua yang hadir pada siang hari ini. Berkata-katalah, sampaikan isi hati-Mu untuk kami dengar, bahkan kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapakku ajaib, Bapak kita ajaib. Amin. Ya, Dia maha baik, maha pengasih dan penyayang. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu mencukupi apapun yang kita butuhkan selama kita ada di dunia ini. Enggak usah khawatir. Amin. Ya, karena firman Tuhan berkata, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Ya. Tahu nggak ayatnya ada di mana? Kan tadi kita bicara ya, Tuhan kita ajaib, Dia selalu mencukupi, merancang sesuatu yang baik, menyediakan apapun yang kita perlukan. Ya. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Ya, coba bukalah ayatnya. Mazmur 37 ayat 25. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Suara saya serak gak balik-balik nih. Ya, 2 minggu yang lalu juga serak gak balik-balik. Tiap hari ngoceh terus sih. Coba buka Mazmur 37 ayat 25. Nah ini ya. Dahulu aku muda, ya, sekarang telah menjadi tua. Siapa yang di sini tua? Hah? Umur gocap lebih katanya sudah tua. Umur 55 katanya lansia. Aduh, tahun depan saya Januari jadi lansia. Ya, karena nanti Januari saya umur 55. Kata teman saya, lu lansia, lu naik pesawat, naik apa, diskon 50%. Ya, puji Tuhan kalau gitu ya nggak? Ya, ada sisi baiknya. Betul, kita terima diskon 50%. Ya, tapi sampai sekarang saya belum pernah naik pesawat. Saya belum pernah naik pesawat. Ya, sampai sekarang saya belum, sampai segede gini belum naik pesawat ya. Istri saya belum naik. Anak-anak JB udah ya? Pernah ya? Belum. Sama ya, kami berempat satu keluarga belum pernah naik pesawat. Amin. Ya, nggak usah masalah, jalanin aja. Kenapa? Ya, bukan saya takut sama pesawat, bukan. Kemarin saya mau belajar naik pesawat aja, mau pulang ke Lampung gak ada yang ngajarin saya. Ya, tua begini kan, kalau udah tua begini kan malu dong. Ya, kalau saya beli tiket terus gimana? Pak, nanti saya jalannya lewat mana? Habis itu udah masuk bandara, terus saya mesti gimana? Katanya mesti inilah dulu, inilah. Kan saya mesti nanya dong. Ini katanya orang-orang udah tua begini, udah mau lansia, nanya nih orang, kayak orang udik, ya kan? Mendingan saya gak usah. Nanti aja. Kalau ada rombongan ya yang mengajak saya. Ada yang mengajak saya? Puji Tuhan, banyak yang mengajak saya naik pesawat. Dahulu aku muda sampai sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ya. Orang benar janji Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan misi kita adalah mengajarkan jemaat hidup benar. Kenapa? Kalau orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Sekalipun zaman sekarang sudah zaman edan. Sekarang kalau saya lihat ya, kemarin saya mau baca Alkitab lagi ya, akhir zaman banyak peperangan, bangsa melawan bangsa. Betul? Manusia sudah egois luar biasa. Ini sudah di penghujung Bapak Ibu. Jangan main-main lagi. Apalagi yang model kayak lansia sebentar lagi kayak saya. Jangan main-main. Karena keadaan ini jelas mengatakan, Alkitab mengatakan zaman sudah menjadi tidak baik.
Berarti kalau melihat kondisi sekarang, Tuhan Yesus sebentar lagi mau datang. Pertanyaannya, pada saat dia datang, kita layak nggak di hadapan Tuhan? Amin. Kalau kerjanya masih aja bohong, nipu sana nipu sini, ya, masih aja terikat dengan keinginan daging, bagaimana janji Tuhan bisa digenapi dan gitu. Sekarang saya kasih tahu, nyari uang susah, hidup susah, ya. Ke depan bahan pokok susah, ada duit pun susah beli. Sekarang ini sudah merasakan susah. Menteri Ekonomi Sri Mulyani mengatakan tahun 2023 gelap secara ekonomi. Menteri Ekonomi Sri Mulyani nyatakan gelap. Waktu kita mengalami COVID, ekonomi hancur. Betul? Waktu COVID pertama kali, ekonomi hancur. Semua lockdown. Ya, yang dagang susah semua. Tetapi zaman sekarang, COVID sudah berlalu. Kita aja sekarang nggak pakai masker, karena pemerintah sudah bebasin. Tapi zaman sekarang ekonomi malah lebih kacau dari zaman COVID dulu. Semua orang bingung sekarang. Mendingan COVID katanya daripada sekarang. Nah, memang ini penggenapan menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Keadaan dunia semakin tidak baik. Itu realita, kenyataan. Tetapi sebagai orang benar, firman Tuhan mengatakan orang benar hidupnya karena iman, bukan karena keadaan. Amin. Keadaan boleh berubah. Keadaan boleh penuh dengan persoalan. Dunia boleh, ya, ekonomi boleh hancur, tetapi firman Tuhan mengatakan orang benar hidup karena iman. Iman kepada siapa? Kepada Bapa kita di surga, bahwa kita memiliki Allah yang baik, Bapa yang ajaib, Bapa yang setia, yang selalu mencukupi apapun keperluan siapa? Anak-anaknya. Anak-anaknya Allah kita benar, Allah kita kudus. Anaknya juga mesti benar, mesti kudus. Makanya janji firman Tuhan mengatakan tidak pernah kulihat orang benar Tuhan tinggalkan. Amin. Jadi gak usah khawatir hidup ini, ya. Yang penting selama Anda menjadi orang benar, Tuhan yang ajaib itu tidak akan meninggalkan kita. Amin. Bahkan firman Tuhan mengatakan atau anak cucunya dijamin oleh Tuhan sampai anak cucunya. Anak cucu orang benar tidak akan pernah menjadi kekurangan. Makanya saya mengajarkan jadi aja orang benar, titik. Amin. Coba saya kasih lagi satu lagi. Ya, orang benar itu apa posisinya? Coba buka Amsal 10 ayat 6. Makanya kenapa Bapak Ibu pusing-pusing gitu loh, nyari berkat sana sini. Coba Amsal 10 ayat 6. Ya, Michelle bacalah. Itu ada di belakang kok. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kezaliman. Amsal 10 ayat 6. Tadi kita bicara orang benar tidak mungkin ditinggalkan Tuhan, bahkan jaminan Tuhan sampai anak cucunya. Tuhan akan pelihara orang benar, ya. Firman Tuhan mengatakan banyak firman Tuhan tentang berkat, tentang orang benar. Berkat ada di atas kepala orang. Berkat itu nggak jauh dari orang benar. Amin. Ya, jadi kau usah pusing-pusing cari berkat kemana-mana. Lakukan bagian kamu, lakukan bagian kita. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita jangan malas, kita kerja. Nanti Tuhan ada di situ. Ya, Tuhan bekerja memberkati apa yang kita kerjakan. Ya, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi berkat ini masih berkat secara rohani, belum menjadi kenyataan. Ini janji Tuhan.
Allah kita roh, berkatnya itu masih dalam alam roh. Bagaimana berkat ini menjadi alam nyata? Buktikan kamu benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau bisa membuktikan bahwa engkau benar di hadapan Tuhan, maka berkat yang di atas kepala, yang masih dalam bentuk ada di dalam roh, maka dia akan menjadi alam nyata. Kalau orang yang mengerti ini, ya berkat itu nggak jauh. Tetapi bagaimana dia menjadi alam nyata, menjadi kenyataan dalam hidup kita? Syaratnya kamu harus genapi, yaitu jadilah orang benar. Makanya berkat nggak jauh. Siapa yang suka main dukun pasti tahu. Berkat yang diomongin nama dukun masih alam roh apa enggak? Bapak ibu minta ke Bahal, datang ke dukun. Ya, kata Pak dukun, ya, kamu pasti punya ilmu kebal. Ditembak, dibacok, nggak bakal mempan. Siapa sering main dukun di sini? Dulunya suka main dukun. Ini saya angkat tangan loh. Berarti saya dulu. Nah, itu kan ada teman saya ngaku aja. Betul? Anda percaya kan bahwa dukun sanggup memberikan yang dari bentuk dalam alam roh menjadi alam nyata? Sanggup kan? Kekebalan itu alam roh. Kekayaan itu yang dijadikan dukun, ya, itu alam roh. Dia janji juga alam roh, belum kelihatan. Bagaimana itu menjadi kelihatan pada saat kita memenuhi syarat prasyaratnya? Ayam hitam sepasang, yang nggak boleh ada warna yang lain kecuali hitam aja. Ya, terus ada rapalan, betul? Ya, kalau mau hebat dikit tambah puasa 7 hari atau 40 hari puasa. Ya. Mau lebih top lagi, Anda harus mandi di sumur 7 sumur yang berlainan. Ya, maunya lagi mandi di atas jam 12 supaya kedinginan, terus beku mati. Dia janjikan kekebalan, tapi sebelum Anda syaratnya percaya. Yang pertama pasti percaya sama Tuhan, juga kudu percaya, sama dukun juga percaya. Pada saat Anda percaya dan lakukan bagiannya, maka yang tadinya dijanjikan alam roh menjadi alam nyata. Ditembak, tidak mempan. Kata Pak dukun, Anda ikut saya, percaya, betul? Syaratnya ini, ya, nanti kamu saya jadiin babi ngepet, pokoknya kaya. Nggak perlu kerja, asal tiap malam jadi babi ngepet. Nanti bini lu jagain ya, tulisin, ya nggak? Supaya jangan mati, betul nggak? Kan ada syaratnya, betul nggak? Selama syaratnya kita ikuti, kita aman. Selama syarat yang dukun berikan kepada istri untuk jagain tuh lilin jangan sampai mati, suaminya jadi babi ngepet, aman. Kan katanya gitu ya, lilin kalau udah auto-auto berarti babi ngepet lagi dubur-dubur orang sekampung. Ya, ditiup hilang. Ya, jangan sampai dia mati di situ. Tiup hilang, gak ketangkap suaminya. Pada bengong nih kayaknya mau jadi babi ngepet. Ya, jangan, ya. Itu bukan orang benar, itu orang salah. Jaminan dari setan, dari iblis adalah cuma bikin dia kaya. Tapi mati masuk neraka, surga lagi. Bahkan dia nggak bisa jamin kepada anak cucunya. Tapi Tuhan bisa jamin kepada anak cucu kita. Amin. Nah, berkat ada di atas kepala orang benar. Selama kita lakukan bagian kita, itu akan datang. Ya, cuman masalahnya orang Kristen senang dengar firman begini, tetapi jarang mau melakukan bagiannya. Mana bisa? Ikut setan aja mesti ada syaratnya. Betul nggak? Ini bener nggak? Waktu itu minta apa? Nomor? Minta buntut? Komplit? Ya nggak? Cinta ditolak, pokoknya gua dukun bertindak. Ya, apa yang dibawa? Biasanya ya, rambut wanitanya lah, ininya lah, bawa ke dukun, dijampe-jampe supaya dia, ya. Tetapi kita percaya kuasa kegelapan kalah dengan kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa yang melebihi dari kuasa Tuhan Yesus. Di kolong bumi, di kolong langit, tidak ada kuasa yang melebihi kuasa dari Tuhan kita Yesus.
Makanya kita mau ngambil yang tengah-tengah. Dia udah kalah sama Yesus, mendingan kita ikut Yesus. Amin. Yang penting syaratnya juga tolong digenapi. Nah, orang benar pasti hidupnya takut akan takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Benar nggak? Orang yang takut akan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Benar nggak? Ada nggak ayatnya? Coba buka Mazmur 128 ayat yang keempat. Pak Kris baca. Soalnya saya serak, mendingan bagi-bagi. Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sosok ya di Alkitab, orang takut akan Tuhan pasti dipelihara dengan Tuhan yang baik. Ya, Bapak Ibu takut akan Tuhan nggak? Amin. Jadi orang benar nggak? Amin. Hah? Amin. Amin. Saya sekarang pakai Alkitab. Ya, katanya takut sama Tuhan, tapi kerjanya bohong sama Tuhan. Kerjanya nipu Tuhan. Ayo. Betul? Tinggal saya kunci kan? Kan pengen dong diberkati. Betul? Pengen diberkati anak cucunya. Betul? Nah, berarti harus jadi orang benar dan orang takut akan Tuhan. Orang benar mau pasti nipu Tuhan kan? Orang benar gak mungkin tipu Tuhan kan? Orang takut akan Tuhan gak mungkin nipu Tuhan kan? Betul? Kita buka ayatnya. Ini ayat paling gak disukai orang Kristen. Nah tuh ya. Ini ayat paling gak disukai orang Kristen. Malaki 3, kita buka ayat yang 6. Ingat ya, mohon diberkati itu. Padahal ini ayat Malaki 3. Inilah yang supaya kalian hidup berkelimpahan. Saya jarang bicara tentang ini, tapi inilah kunci Anda mau berkelimpahan dan berkecukupan. Ya, hari ini kita bahas. Firman Tuhan mengatakan, saya ayat yang ke-6, Bapak Ibu ayat ganjil ya. Bahwasannya judulnya dulu, judulnya apa? Anda mau menyenangkan hati Tuhan, tapi Anda tidak mau berbuluhan. Kan enak kan saya nembaknya pakai Alkitab, benar nggak ya? Enak ya. Saya pakai firman bu, ya. Banyak hamba Tuhan di sini, ya di mimbar, ya. Dia nembaknya nggak pakai Alkitab, nggak pakai firman, tapi pakai nakut-nakutin. Lu nggak berpuluhan, terkutuk lo. Nggak berpuluhan, besok sakit lo. Lu nggak berpuluhan, besok bangkrut lo. Saya nggak pakai itu. Saya pakai firman. Anda mau menyenangkan hati Tuhan? Mau, tapi ya, syukur hari ini bisa bertobat. Ya, biarlah firman Tuhan ini membuat kita semua bertobat. Ya, nanti saya kesaksian hidup saya. Bahwasannya aku Tuhan tidak pernah berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Tadi kan kita bilang orang benar, orang takut akan Tuhan nggak mungkin menipu ya. Ini Allah ngomong loh. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Diam aja semua. Maka saya bilang orang yang takut, orang yang benar, boleh kan nipu Tuhan? Enggak boleh kan? Tapi Tuhan ngomong, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu masih nanya lagi, kapan gua nipu Tuhan? Kapan Tuhan? Nah, Tuhan kasih tahu. Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah menentukan, tapi kamu masih menipu aku. Nah, ya. Tuhan masih ngomong
pertama, sejak zaman nenek moyang kamu berbalik-balik. Yang kedua, boleh nggak manusia nipu Tuhan? Tuhan ngomong, lu nipu aja kerjanya sama saya. Nanti saya kasih tahu kenapa kita nipu Tuhan. Nah, firman Tuhan ayat 9 mengatakan lagi, udah kena kutuk masih nipu lagi. Kelewatan kita sama Tuhan. Betul? Ayat 10. Nanti kita bahas. Ayo, Bapak Ibu apa saya nih? Oh, saya ya. Bawalah seluruh persembahan persebulan itu ke dalam rumah pemendara, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan uji. Ini ayat saya paling suka. Bapak pegang ayat ini satu aja, pegang, supaya engkau berhidup berkecukupan dan berkelimpahan. Pegang ayat ini. Kenapa? Ayat-ayat yang lain dari Kejadian sampai Wahyu itu hanya cerita, ya, kesaksian nabi-nabi, cerita, ya, kebaikan Tuhan dan didikan Tuhan untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Supaya kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Dia didik tuh bagaimana caranya, ya. Tetapi ayat ini bicara tentang berkat ini. Berkat bukan sampai kecukupan, tetapi berkelimpahan. Tetapi kenapa ini tertutup di dalam pemikiran kalian semua, sehingga kalian tidak melakukannya? Ini bicara tentang, ya, mengajarkan jemaat hidup benar sesuai dengan ini, ya, bukan ditakut-takutin. Tadi kan kalau itu terkutuk loh, bangkrut loh, ya. Orang sakit langsung ditolong, ya. Pak Palat ke saya, Pak tolong Pak Hedi, saya Pak sakit, ya, sakit flu, sakit apa, sakit anu, sakit apa segala macam, tolong doain biar sembuh. Hamba Tuhan nggak berpuluhan sih loh, makanya kena sakit penyakit. Ada kan hamba Tuhan begitu kan, bangkrut nggak berpuluhan sih loh, sehingga Tuhan nggak jagain. Ya, saya nggak pakai itu, tapi saya pakai nilai-nilai kerajaan surga, yaitu firman Tuhan. Ya, supaya mengalami kelimpahan. Bagaimana kita mengalami kelimpahan? Nah, ini ayat. Bahkan hanya ada dari Kejadian sampai Wahyu, cuma satu ayat ini yang mengatakan Tuhan bersedia diuji oleh ciptaannya. Ayat yang lain mana ada? Kita mau uji Tuhan, gak boleh. Tapi ayat ini, kenapa? Tuhan tahu bahwa manusia itu kelemahannya di mamon. Ada nggak ayatnya? Ada. Coba kita buka. Lukas 16 ayat 10. Kenapa Tuhan bersedia diuji sama ciptaannya? Kenapa? Karena Tuhan tahu kelemahan manusia adalah mamon. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, Anda baru diberkati sedikit, Anda sudah tidak setia kepada Tuhan, nipu aja. Ya, bagaimana Tuhan mau kasih, mempercayakan hidup berkelimpahan, dikasih perkara yang berkat yang kecil aja sudah tidak setia. Amin. Ini, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, pasti tidak benar dalam perkara besar. Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya? Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, kenapa? Perpuluhan itu haknya Tuhan, bukan milik kita. Tetapi kita sudah tidak setia dalam hal harta orang lain, hartanya Tuhan. Kita nggak setia. Siapa yang akan menyerahkan hartamu yang sesungguhnya kepadamu? Bagaimana Tuhan bisa memberkati? Dikasih, dititipin harta orang lain aja Anda tidak setia, Anda nipu. Ya, keras sedikit nggak apa-apa ya, biar bertobat. Kenapa? Kenapa saya ingin mengajak kalian supaya hidup berkelimpahan, nggak sekedar ya hidup cuma ya memang sesuai Alkitab, ya
asal ada makan minum pakai. Bukan sekedar itu, tapi bagaimana kita berkemenangan, berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian pasti dia membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Amin. Kamu tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dan juga berbarengan mengasihi Mammon. Tidak bisa. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau di hatimu ada Tuhan, ada Yesus, Mammon tidak akan pernah menguasai hatimu. Saya kasih lagi di ayatnya, orang kikir nggak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Nggak mungkin, ya nggak mungkin gitu. Jadi Tuhan tahu kelemahan kita, kelemahan manusia ya di sini. Ya, karena dunia menawarkan Mammon, duit, semua. Kenapa orang korupsi? Karena uang. Betul? Kenapa orang mau bunuh-bunuhan, rebut-rebutan? Karena uang. Karena dalam pemikiran dia, uang adalah segala. Nggak ada uang, hidupnya susah. Ini yang dunia tawarkan. Mindset pikiran seperti ini yang harus dirubah. Yang harus kita rubah adalah Yesus adalah segalanya, bukan duit. Amin. Ya, jadi pasti nggak bisa. Ini ada duit, ada Yesus, nggak mungkin nggak bisa. Ya, karena pasti salah satu nggak dikasih. Balik ke ayat tadi, Malaikat 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah pendana, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah. Nah, ini yang paling saya suka. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan tingkap langit? Yang Allah buka adalah tingkap langit. Ya, bukan tingkap dari bumi, bukan. Tingkap langit Tuhan akan bukakan bagimu, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bukan berkecukupan, tetapi berkelimpahan. Amin. Kenapa kita gak mau melakukan ini? Anda digaji 1 juta, perpuluhan 100.000, masih enteng, betul? Masih rela. Anda setia dengan hal yang kecil, karena Anda dapat 1 juta. Setia Anda. Karena kesetiaan Anda, firman Tuhan mengatakan Allah membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat sampai engkau berkelimpahan. Berkelimpahan naik, terserah jalannya Tuhan, gak usah pusingin. Ya, ada firman-Nya, Roma 8 ayat 28. Coba buka dulu. Ada ayatnya. Kalau Anda bersama dengan Tuhan, Allah turut bekerja. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Yang mengasihi Dia, bukan mengasihi duit. Yang takut akan Tuhan, yang mau benar di hadapan Tuhan. Maka ada Allah turut bekerja. Anda nggak usah pusing sekarang lagi melakukan apa. Saya di Bandung, waktu datang ke Bandung, saya cuma punya duit kontrak 1 tahun. Habis itu saya bikin barangnya kosong. Saya bilang sama istri saya, kita ada salah, kita minta ampun sama Tuhan. Selama kita jadi orang benar, kita pegang ayat yang tadi. Kita pegang ayat, Dia pasti bekerja. Anda tahu Tuhan sama kita bekerja sama gak? Kita tahu sekarang Allah turut bekerja bagi hasil sama kita. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Nanti untungnya kita 90%, Tuhan 10%. Cengli gak?
Cengli kan? Sekarang saya tanya, firman Tuhan mengatakan berarti ada Allah bersama dengan kita bekerja. Betul? Kita kerja, Allah kerja. Makanya ada ayat, apa saja kita lakukan Tuhan buat berarti ada campur tangan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Betul? Ya. Nah, kalau ada campur tangan Tuhan berarti harusnya bagi dong. Emang gratisan. Betul? Emang kayak kita manusia, enak aja gue lo tolongin terus, gue bantuin dulu. Masa gue gak digaji, gak dibagi? Sekarang pertanyaannya, kita gak tahu berapa porsi saham Tuhan, saham kita. Bagi berapa porsi, bahkan kalau yang saya lihat ini, yang mustahil kita lakukan, bagi Allah tidak mustahil. Jadi yang sesuatu yang sulit kita serahkan kepada Tuhan. Enak aja ya, datanglah kepadaku, itu janji Tuhan. Yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan dan ketenangan. Jadi ada sesuatu yang mungkin bagi kita mustahil yang kita nggak bisa melakukan, kita akan serahkan kepada Dia, karena Dia turut bekerja bersama dengan kita. Berarti porsinya Tuhan harusnya lebih besar. Tapi Tuhan ngalah sama kita, karena Dia Maha Pengasih. Dia cuma terima 10%. Bocengli kalau kata orang dunia. Minimal juga 50-50. Kalau dia kerjanya lebih banyak, lebih sesuatu yang mustahil, harusnya dia 60-40. Tapi Tuhan minta 10%. Makanya kelewatan. Tuhan makanya sampai ngomong sampai kesel, boleh bilang, aduh, udah 10% aja lo masih nipu gua. Sudah lu kasih jatah ke gua 10% aja masih lu makan juga. Habis itu lu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Makanya boleh gak orang yang takut akan Tuhan? Boleh gak orang benar nipu Tuhan? Ini Tuhan ditipu. Berapa banyak Tuhan? Berapa kali Tuhan nipu? Kita nipu Tuhan. Berapa kali? Sekarang umur kita berapa? Saya umur 54. Berapa bulan saya nipu Tuhan? Orang yang karyawan berapa? Tiap bulan nipu, tiap bulan nipu, tiap bulan nipu. Tapi kalau berdoa, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Nah, ini saya mau ajarkan, ya. Allah itu turut bekerja. Ya, balik ke mari kita tadi. Dia bekerja bersama dengan kita. Dia cuma dapat 10%, masih kita tipu, kelewatan kita sama Tuhan. Habis itu minta diberkati, misalnya minta Tuhan jagain, minta Tuhan pagarin. Bagaimana bisa? Minta Tuhan bukakan tingkap langit, bagaimana bisa? Makanya Tuhan bilang begini, lu ujilah gua lah, lu kasih perpuluhan. Tuhan perlu duit kita gak? Kenapa Tuhan kayak ini? Karena Tuhan tahu, Tuhan menguji kita di mana hati kita, di Tuhan atau di Mamon. Kalau hati kita di Tuhan, apapun kita berikan. Jangankan uang 10%, harta semua pun bisa kita berikan. Saya sampai sekarang juga belajar. Makanya waktu ruko ini mau dijual, saya nggak punya uang untuk beli, DP-nya pun nggak punya. Ya. Waktu rapat saya putuskan, saya mau kasih semua apa yang saya miliki untuk Tuhan, supaya ini tempat tetap menjadi tempat ibadah. Semua pada nangis. Kenapa? Bagi saya Tuhan segalanya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Anda baru diminta 10% itu sulit nih, setengah mati. Padahal itu bukan milik. Maka ada firman ya kan? Itu milik orang lain, milik Tuhan. Tadi kan ada ayatnya. Kita tidak mau. Ya, saya rindu semua di sini. Ya, kenapa tidak mengalami kelimpahan-kelimpahan? Cukup aja. Bahkan masih ada yang kurang. Kenapa firman Tuhan terus naik tidak turun? Menjadi kepala belum digenapi. Nah, kita lihat. Ya, apakah ada sesuatu yang salah?
Nah, cuman ayat inilah satu ayat di Malaki ini yang bersedia Tuhan diuji. Makanya uji dia. Tuhan mempersilahkan dirinya diuji kok. Kalau kita memberikan persepuluhan, ujilah aku, kata Tuhan. Makanya dulu pernah di sini waktu ini gereja terbentuk 2007. Waktu saya khotbah dulu, ya awal-awal waktu bicara tentang perpuluhan, ada di sini bapak-bapak, ya baru ikut Tuhan. Kenapa? Karena ada yang terima mujizat. Dia kena kutuk, ada borok. Mungkin bapak ibu kan nanti kalau saya sebut tahu orangnya. Tinggal di seberang rel, tapi sekarang udah nggak ada di sini. Istrinya yang rajin, tapi suaminya nggak rajin. Tapi waktu ada mujizat, suaminya rajin, tapi cuma sebentar. Makanya tidak setia dengan perkara yang kecil. Disantet orang, borok. Saya bilang, Tuhan kenapa nih? Kena kutuk. Kita doain. Saya ingat, saya perginya sama Pak Bruri yang sudah meninggal. Pak Bruri, tahu ya Pak Bruri ya? Naik motor masuk gang. Saya bilang, kamu ada berbuat salah. Bukan orang lain yang menyakiti kamu, tapi kamu menyakiti orang. Baru dia cerita, kebuka istri semua. Ya, dia pernah punya tunangan, orang Bogor, suku Sunda asli. Sudah janur kuning, dia mabuk. Keluarga nggak terima, dikutuk. Saya bilang kalau kamu pulang kampung, pengennya pulang kampung ya? Iya, kalau pulang kampung pasti hilang. Iya, balik lagi, timbul lagi. Boroknya kayak Nana. Kalau udah kayak begitu, dia pengen buka baju, pengennya karena badannya panas, pengen lari-lari. Minggu didoain, saya bilang sama dia, Bapak bisa mandi? Mandi, besok juga sembuh. Hilang. Kutuk bagi Tuhan gak ada masalah. Kecil, asal dia mau berubah, bertobat. Saya bilang dia udah berusaha untuk mencari, ya di mana istrinya itu yang terakhir di Cilengsi Bogor, tapi nggak ketemu. Oke, yang penting niat Bapak sudah ada. Yang penting usaha sama Tuhan beresin, doain beres, diberkati Tuhan. Nah, tapi gitu kadang-kadang orang perlu diberkati sedikit. Nah ini sudah gak setia. Bagaimana Tuhan mau memberkati lebih banyak? Amin. Makanya mesti kudu setia kepada Tuhan. 1 juta perpuluhan 100.000. Bukan Tuhan yang butuh duit. Tuhan hanya menguji hati kita di mana. Taat nggak sama firman? Tuhan nggak perlu duit kita. Siapa yang berhak untuk orang perpuluhan? Baca nanti di Ulangan, Bilangan, Imamat banyak. Ada pendeta ngomong begini, Pak Hendi, ya banyak. Bahkan yang ada di YouTube ya, hati-hati ya. Ada pendeta di YouTube ngomong apa? Perpuluhan itu perjanjian lama. Selesai sampai Yohanes Pembaptis. Selebihnya hukum kasih karunia. Saya bilang itu hamba Tuhan, ada depannya doktor, insinyur, STI. Ya. Belajar firman dari mana? Saya yang bodoh begini enggak? Ya, enggak ada ember-ember. Baca firman dong. Gampang kok. Saja tentang perpuluhan. Ya, boleh enggak? Ya. Dia mau ilangin padahal firman Tuhan mengatakan setitik, seiota aja nggak boleh dihilangin dari hukum Taurat, betul? Dia pakai ayat apa? Di Lukas 11. Coba buka Lukas 11 ayat 42. Dia bilang nggak perlu lagi perpuluhan. Dia bilang nggak perlu lagi. Nah ini, dia pakai yang ini. Celakalah kamu hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari serasi, ingu dan segala jenis sayur, tapi kamu mengabaikan keadilannya. Yang satu harus dilakukan, yang lain harus jangan diabaikan. Yesus itu datang bukan menghapus hukum Taurat. Ada nggak ayatnya? Coba buka Matius 5. Dia yang mau hapus. Mungkin dia benci sama gereja, karena gereja menerima uang perpuluhan, habis itu pendetanya beli mobil baru, ya, istrinya beli cincin baru. Itu urusan dia. Tapi kalau kita tahu pendetanya makan duit, dia punya hikmat dikit lah.
Ngapain kita perpuluhan ke dia? Betul? Ya, Matius 5 tadi ayat 42. Matius 5 ayat 42. Matius 5 coba ayat yang 17. Jadi kalau ada pendeta ngomong begitu, yuk kita bicara Alkitab. Jangan kata lu, ya jangan salah main tafsir. Saya orang bodoh. Dia mah STH, sarjana teologi segala macam ya. Firman Tuhan mana? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk Dia pakai ayat ini tuh. Ngerti ayat udah digenapi? Ngerti? Semuanya udah digenapin. Ngapain lu lakuin lagi gitu dia. Ngapain lu lakuin lagi? Kitab hukum Taurat dan kitab para nabi. Gua udah genapin semua kata Yesus. Nah ini pendeta pakai ini. Jadi nggak usah perlu lagi. Kalau gitu ya udah besok kepecetakan. Tolong perjanjian lama hapus sampai dengan Yohanes. Betul? Ngapain kita baca-baca? Capek. Yesus sudah genapi semua, jadi udah gak berlaku. Kan ngaco. Di bawahnya ada. Coba bawahnya ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Ini sekarang langit dan bumi udah lenyap belum? Belum. Ini yang ngomong Yesus. Dia ngomong, saya bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bahkan diperkuat dengan ini, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi satu titik pun gak boleh dihilangin. Ada firman Tuhan mengatakan, yang satu engkau lakukan, yang lain jangan ya. Bahkan ada hamba Tuhan yang di Bandung, waktu berdebat sama saya, terkutuk lu katanya kalau perpuluhan. Pakai ayat anak yang tadi itu, terkutuk kalau orang Farisi. Kan bodoh dia. Itu kan Yesus ngomong terkutuk lu perpuluhan, tapi dasar hukum Taurat lu gak lakuin. Belas kasihan kemurahan. Padahal ada ayat pendukungnya, satu engkau lakukan, yang lain jangan diabaikan. Berarti semuanya harus dilakukan. Persepuluhan dan dasar kasih hukum Taurat harus kita lakukan. Ditambah lagi dengan malaikat, sejak zaman nenek moyang itu kan gak dihapus. Kenapa? Satu iota pun tidak boleh dihilangkan. Malah lagi perjanjian lama katanya. Ya tapi kan banyak ayatnya. Lu ilangin, ini nanti ada nih. Jadi terendah di dalam kerajaan surga. Pendeta kayak begini. Amin. Ya. Coba balik lagi tadi. Malaikat 3. Moga-moga hari ini kita pada bertobat yang gak perpuluhan. Ya. Anda tahu, nipu terus. Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Bahkan saya paling teman malaikat 3, karena Tuhan yang begitu maha besar, maha kuasa, maha segalanya, Dia bersedia diuji oleh kita untuk mencurahkan berkat. Ayat 11. Sebelum ayat 11 tadi kan saya masuk dari yang 1 juta ya, contoh ya. Anda setia, Tuhan bukakan tingkap langit mencurahkan berkat. Dari gajinya 1 juta naik jadi 3 juta. 3 juta, setia nggak kalau harus balikin persepuluhan ke rumah Tuhan? 300.000. Setia? Nggak setia berarti Anda nipu lagi. Tuhan cuma minta 10% katanya, Anda yang 90%. Padahal Dia bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Dia ada bersama dengan kita, turut bekerja. Haknya Tuhan 10%. Ingat, sekalipun 3.300.000 itu haknya Tuhan, bukan hak kamu, haknya Tuhan. Sahamnya Tuhan, bagian Tuhan, itu milik Tuhan. Harus engkau kembalikan. Anda hidup dengan 90%. Nah tadi ya, ini orang Batak yang laki-laki tadi. Setelah saya khotbah, dia ngomong, Pak, saya mau perpuluhan.
Saya mau belajar setia dan taat seperti yang Bapak ngomong. Ngobrol sama saya di depan pintu gereja. Saya mau belajar taat Pak, mengenai perpuluhan. Tapi gimana ya Pak? Saya nggak perpuluhan akhir bulan. Biasanya saya minjem sama mertua atau minjem sama saudara, karena gaji saya nggak cukup 1 bulan. Ayo, gimana? Gaji 1 juta, pengeluaran lebih dari 1 juta. Makanya dia bilang begini, contoh, Pak, saya pengen belajar perpuluhan, belajar setia kepada Tuhan. Tetapi gimana Pak ya? Kan ada pertanyaan. Saya nggak perpuluhan aja, gaji saya nggak cukup Pak. Biasanya akhir bulan, kalau nggak minjem sama mertua, minjem sama saudara. Gimana saya perpuluhan? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Makanya ngikut Tuhan jangan pakai logika. Nggak kena. Ikut Tuhan pakai iman, ketaatan, kesetiaan, jangan pakai logika. Kalau pakai logika, nggak bakal 5 roti di 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Mau diapain juga nggak bakal kena, karena pakai logika. Nah, kita kan tadi sepakat kita memiliki Bapa Allah yang ajaib, yang hebat, yang tidak mustahil, Allah yang supranatural. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini kan Allah kita kan. Makanya jangan pakai logika. Logika nanti sakit kanker, kata dokter, logikanya mati. Tapi pada saat Anda percaya kepada Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah penyembuh, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Loh, saya 2009 divonis dokter penyumbatan 100% jantung. Hasil medikal memang itu penyumbatan 100%. Kondisi fakta saya lagi ngap-ngapan. Tetapi saya bilang hidup mati saya di tangan Tuhan, bukan tangan penyakit. Nah, pas memang pada saat itu saya juga gak ada uang kalau untuk membedah. Saya percayakan hidup mati saya di tangan Tuhan. Nggak mati-mati sampai sekarang. Amin. Kenapa kita punya Allah penyembuh? Nanti saya bicara, sekarang saya bicara iman. Ya, supaya kalian menang semua gitu. Jangan membeli aja gitu. Nah, hari ini saya bilang supaya kalian menang dalam hal kekurangan, supaya Anda berlipat. Janji Tuhan. Amin. Ya, saya bilang yang penting Bapak pengen gak? Saya bilang, Bapak pengen gak rindu untuk taat Tuhan firman? Iya Pak, saya mau berusaha. Oke, kalau gitu gini aja. Ya, nggak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Nggak logika, nanti Bapak nggak perlu. Bapak lakukan aja ya, Bapak lakukan. Uji Tuhan. Saya kasih ayatnya. Bapak yang penting lakukan bagian Bapak. Memang Bapak rindu untuk taat dan setia melakukan perpuluhan. Bapak uji Tuhan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia bisa bersaksi. Heran Pak ya. Saya sejak perpuluhan kok gaji saya cukup aja ya. Bahkan saya ada nabung sedikit. Masuk akal nggak? Kalau orangnya masih ada di sini, saya suruh sini bersaksi. Bapak orang lama mau kasih tahu siapa yang saya bicara ini. Ya, kalau Pak Bruli kan nggak mungkin saya panggil lagi. Ya, Mbak Yati pasti tahu kok orangnya siapa. Amin. Kenapa? Karena firman ayat yang ke-11 digenapi. Selain Tuhan bukakan, dia bukan naik gaji. Ingat ya, bukan naik gaji ya. Dia tetap gajinya segitu. Tapi dia makanya heran, dia bersaksi. Kenapa Pak ya? Sejak saya taat perpuluhan kok cukup. Bahkan saya ada sisa nabung sedikit, nggak minjem lagi. Setelah 3 bulan. Gajinya bukan naik, jadi 1 juta, jadi 2 juta. Enggak, itu orang masuk logika, betul nggak? Ini dia ngomong heran, berarti menurut logika dia nggak masuk akal. Heran deh ya, kenapa ya? Kenapa? Karena ayat yang 11 digenapi. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap.
Sadar nggak sadar Bapak Ibu ya, kadang-kadang belalang pelahap ini bisa aja anak kita sakit, akhirnya buang duit. Ya, lo bohongin Tuhan terus ya. Jadi bagian Tuhan gak lakukan, mengalir seperti adanya. Belalang pelahap ya udah sama. Ya, belalang pelahap bisa begitu. Bisa mobil kita diserempet, bisa nanti kita ditipu orang, bisa pengeluaran ya tiba-tiba. Nah itulah belalang pelahap. Firman Tuhan mengatakan ya, waktu kita mau memberikan haknya Tuhan, ya, mengembalikan haknya Tuhan ya, ingat ya, bukan memberi ya. Memberi itu persembahan khusus, persembahan yang lain, persembahan kasih. Ya, ini saya berbicara tentang persembahan persepuluhan. Mengembalikan persepuluhan haknya Tuhan, maka Tuhan ngomong, Tuhan akan bukakan yang lain, Tuhan akan berkati sampai berkelimpahan, bukan bercoba. Dan Tuhan akan melakukan, Dia akan pagari kita. Makanya seperti Ayub. Ayub itu cinta Tuhan, dia melakukan taat akan perpuluhan. Persembahan sulung dia taat, persembahan khusus dia taat, dia takut akan Tuhan kok. Iblis aja nggak bisa nyentuh Ayub kok. Firman Tuhan mengatakan Ayub 1, Tuhan, iblis ngomong, ya jelas aja semuanya engkau berkati, engkau pagari, apa saja yang dilakukan berhasil. Engkau pagari, coba pagarnya dibuka biar aku bisa menyentuh. Apakah dia masih taat dan cinta Tuhan? Iblis kan. Ada pengakuan dari iblis, Tuhan pagari. Nah makanya Bapak Ibu, nah ini ayatnya, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Anda lakukan A, Tuhan bakal lakukan B. Anda mengembalikan haknya Tuhan, gak nipu Tuhan lagi, maka Tuhan juga yang kedua, Dia akan memagari kita. Dari mana? Dari belalang pelahap. Nah saya percaya inilah yang menghabiskan nih orang waktu dia belum berpuluhan, sehingga akhir bulan dia ngutang kurang. Mungkin aja dia pengen apa, bisnisnya rugi atau apa. Nah ini, amin. Tuhan itu akan menghardi yang belalang pelahap yang coba makan, supaya jangan yang coba memakan hasil tanah kita, ya, pohon anggur ya, dan juga apa yang kita tanam tidak berbuah. Ini tidak ada perkembangan dalam pekerjaan kita, ekonomi kita. Ini berbicara tidak berbuah bagimu, itu berarti tidak ada buah, tidak ada perkembangan yang baik dari bisnis kita. Kenapa? Karena ternyata belalang pelahap itu makan bisnis kita, pekerjaan kita, usaha kita. Kenapa dia bisa makan? Belalang pelahap di dunia ini ada belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pelompat. Kalau kita baca Alkitab, dan itu yang makan kita. Tapi kalau kita setia, Tuhan pagari, Tuhan jaga. Ini janji Tuhan. Amin. Ya, ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. 300 gaji 3 juta naik. Setia kan? Anda setia. Ini muter aja, muter. Firman Tuhan ini muter. Anda lakukan A, Bapak lakukan B. Anda lakukan, Bapak lakukan B. Anda lakukan lagi perpuluhan, setia lagi dengan perkara yang lebih besar, maka Allah membuka hati lagi, mencurahkan berkat lagi sampai yang berlimpah. Takaran yang kau pakai, itu juga takaran yang akan Tuhan pakai. Ya, ada hamba Tuhan ngomong tabur sedikit, tuai sedikit, itu mau bukan bicara tentang duit ya, tentang berat, itu tentang pengampunan. Ya, cuma kadang-kadang tuh hamba Tuhan pakai, lu nabur dikit, tuainya dikit tuh. Nabur banyak, tuainya banyak loh. Ya, itu gak bicara tentang ini ya, duit ya. Hamba Tuhan tambah-tambahin. Itu namanya terminologi cocokologi. Supaya dicocok-cocokin. Kayak sekarang lagi gerung. Ya, dosen ini semua sepakat, rektor sepakat. Itu mah dicocokologi. Ya, dia cocok-cocokin, artinya namanya bajingan tolol itu. Ya, dia mau bela diri, bajingan tolol itu sebetulnya ini. Ya, itu namanya dicocokologi. Ya, Anda jangan cocok-cocokin ya. Ya, amin. Ya, Alkitab Imul pasti. Anda lakukan A,
Bapak lakukan B. Dan Bapak tidak pernah ingkar janji. Manusia boleh ingkar janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau Tuhan maka Dia setia. Amin. Firman-Nya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bagi orang yang taat, amin, dia akan berbahagia. 300 setia? Setia. Masih 2,7 ya, cukup lah ya. Karena setia Tuhan bukan ketika langit curahkan berkat. Dikasih gaji 5 juta 500. Dia taat dan setia. Ya, kebenaran sering ke gereja, ya. Sehingga diingetin mau nyelewet, diingetin mau nipu Tuhan, diingetin mau nipu Tuhan, diingetin. Dan diberkati jadi 10 juta. 10 juta. 1 juta. Setia masih? Masih? Amin. 10 juta gaji dikasih Tuhan 1 juta. Hidup dia bahkan sekarang lebih ini lagi. Dengan 9 juta dia memberkati lagi. Ada persembahan kasih. Lihat orang susah, dia waduh hidupnya diberkati Tuhan. Naik lagi jadi 50 juta. Penghasilan dia, ternyata dia gak kerja sama orang, akhirnya dengan perusahaan. Penghasilan dia 50 juta. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi jangan berkecil hati kalau kondisi saat ini kita belum bekerja. Anda jadi orang benar, Tuhan bekerja. Amin. 50 juta, 5 juta. Gimana kalau 5 juta? 5 juta ya. Wah, ini banyak nih. Kalau masukin ke gereja nanti hamba Tuhannya beli sepatu baru ya, beli tas baru nih ya. Hamba Tuhan pendetanya nanti mobil baru nih ya. Kan banyak hamba Tuhan seperti itu, benar? Padahal hamba Tuhan seperti itu biarin nanti bertanggung jawab di akhirat. Karena dibilang, pakailah secukupnya. Itu duit-duit Tuhan lo pakai secukupnya. Ya. Makanya puji Tuhan saya ada usaha. Kalau enggak nanti ya, saya di sini bawa Mercy, korupsi di ruang gereja. Wah, gereja dari mana saya korupsi? Ya, saya aja mikirin mumet ini kan, ini mesti bongkar ini, bongkar ini, ya. Saya tanya Bu Nomi duitnya tinggal berapa? Ayo, ya sudahlah, yang ada dulu aja. Kenapa? Karena saya punya prinsip lebih baik saya memberi daripada menerima. Saya mau memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya akan memberi, ya, nggak usah khawatir. Gak usah khawatir kekurangan. Mbak Yati waktu beberapa hari yang lalu kan buka, ya apa kasih itu ya Mbak Yati apa? Kayak renungan gitu ya. Banyak yang menabur harta, yang menghambur-hamburkan, yang berhemat luar biasa, tetapi selalu kekurangan. Tetapi banyak yang menghambur-hamburkan harta, menghamburkan tapi di jalan Tuhan ya, bukan ngamburin di dunia malam ya. Tetapi dia bertambah kaya, menabur di ladang Tuhan. Maka Anda akan kaya dunia akhirat. Amin. Ya, 5 juta sudah mulai hitung-hitung. Dengan terpaksa besok karena ada hamba Tuhan yang sedetil lagi, ya udahlah 5 juta. Tuhan berkati. Jadi selipet 100, 10 juta mulai mikir. Ini punya Tuhan 10 juta. Tapi Anda mulai mengatur duitnya Tuhan. Ini duit perpuluhan, itu haknya Tuhan. Ada yang hamba di Bandung ada yang nanya, Pak, gini Pak, perpuluhan itu coba Ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26 ya. Nah ini perjanjian baru ya. Uang perpuluhan kemana? Ulangan 26 Perjanjian lama, iya. Oh iya salah sih, maaf sih. Yang penting kan ulangan 26 yang benar. Ulangan 26 ya. Siapa yang maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi. Siapa Bu Mayati? Siapa orang Lewi? Orang-orang yang melayani pekerjaan Mbak Yati melayani pekerjaan Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan enggak? Bawa ke saya semua. Nanti saya bagi 2 sama Mbak Yati. Ya, akhirnya saya berdua mati masuk neraka. Ya, nggak ada yang namanya orang Lewi 70%. Bawa supaya nanti diatur di gereja ada timnya.
Orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Pak, mak saya janda. Mak saya janda. Ini serius ya, bukan ngarang ya. Hamba Tuhan mau memberikan ngarang. Ini ada yang nanya ke saya, Pak, saya mau perpuluhan. Mak saya kan janda. Saudara saya ada anak, bapaknya udah gak ada. Berarti kan anak yatim. Daripada saya kasih gereja, Pak, tuh gereja udah kaya, udah banyak duitnya. Hamba Tuhan juga udah kaya-kaya. Saya kasih ke mak saya aja, dia kan janda, susah. Terus saya kasih saudara saya aja, anak yatim. Nah, dari yang 10 juta, saya kasih mak saya 5 juta. Saya kasih lagi, ya, saudara saya yang yatim. Yang saya bagi-bagiin. Nah, ke gereja nantilah. Saya kasih. Sisanya ke gereja. Gereja, uang Tuhan dibagi-bagi kayak ngatur. Dia kasih ke gereja. Boleh nggak? Orang Lewi, anak yatim, janda. Boleh nggak? Nggak boleh atuh. Kepada orang tua itu persembahan kasih. Karena kamu mengasihi orang tua. Jangan campur aduk. Anak yatim itu persembahan kasih. Karena engkau melihat dia susah. Amin. Mulai ngatur, karena udah mulai ngatur duit Tuhan. Nah, akhirnya dia mumet ngatur duit Tuhan, kan? Ngapain? Ini hak Tuhan, balikin aja. Waktu pembagian saham, hitungan, ya, pembukuan, untung sekian, itu punya Tuhan. Udah lakukan itu. Maka nanti Maleakhi 3, Tuhan akan mencurahkan berkat berkelimpahan. Amin. Bahkan Tuhan akan pagari. Tuhan pagari dari belalang-belalang, sehingga engkau akan dilihat orang akan berbahagia. Amin. Lakukan aja. Mulailah. Setia dengan perkara yang kecil. Kalau sekarang mungkin bisa kita 10.000, nggak masalah. Bukan soal uangnya. Janda miskin, janda sama orang kaya yang memberikan sumbangan. Tapi Yesus menghargai seorang janda miskin karena dia memberi di dalam kekurangan. Enggak usah khawatir, nanti Tuhan akan berkati, mencurahkan, bukan tinggal lagi, mencurahkan berkat sampai kelimpahan. Yang penting taat mulai sekarang. Saya minta taat dan setia. Jangan lagi kita nipu Tuhan. Amin. Amin. Ya kenapa? Karena bukan nanti saya untung aja saya nggak punya kapasitas untuk menerima persembahan Bapak Ibu sekalian berkali perpuluhan. Nah, saya juga memberi kok. Ya. Kalau saya nggak ada kerjaan, waduh, nanti Pak Hendy ngomong begini karena tujuannya begini nih supaya uang perpuluhan lebih banyak. Bukan. Karena saya belajar kalian supaya taat akan firman Tuhan. Jangan lagi menipu Tuhan supaya berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita semua. Amin. Mau ya? Ingat, belajar dan taat. Saya di Bandung susah makan aja, tanya istri saya. Gak punya uang, saya makan seadanya. Ya, beli nasi goreng yang 6.000 perak. Saya punya anak, saya ke Bandung cuma bawa motor satu, yang motor sama kayak Mbak Yanti, tapi masih bagusan motor Mbak Yanti. Karena dulu kita beli 2, saya yang warna hitam, Mbak Yanti warna agak merah. Sama-sama kredit. Di kredit, saya pindah ke Bandung masih kredit 400.000 sebulan. Masih ada berapa bulan, saya udah tadinya aduh bingung mau bayar dari mana. Ya, saya makan seadanya 6.000. Beli nasi goreng, besok nasi goreng, nasi maut, nasi goreng maut, tau nggak? Nasi goreng campur mie. Ya besok ada bihun, putar aja, jalan kaki, tanya yuk. Dari rumah saya ke perapatan, karena memang kita nggak punya uang. Tapi saya bilang, selama saya bersaksi, selama saya di Bandung, saya tidak pernah utang orang, walaupun saya susah. Dan sekolah anak-anak saya tidak pernah nunggak. Kenapa? Karena Tuhan cukupi. Saya setia dengan perpuluhan. Saya kasih. Bahkan kalau sekarang lebih dari 10% saya berikan untuk Tuhan dan juga hidup saya nggak pernah kekurangan toh. Tuhan pelihara dengan baik karena janji Tuhan, ujilah aku Tuhan semesta. Balik, coba kembali yang terakhir. Saya padahal janji loh. Ya udah, nanti minggu depan saya khotbah nggak lama-lama. Iya. Maleakhi 3 ayat 10 tadi. Ya, terakhir. Ingat, saya nggak mau anak-anak saya. Kalau kalian
anak kandung saya, kalian anak rohani, anak kandung saya akan saya paksa ya untuk belajar taat mengenai perpuluhan. Amin. Tapi kalau misalnya contoh terakhir, kalau misalnya orang tua, ya kan ada yang ngomong, Pak, contoh saya nih, saya udah perpuluhan, saya kasih anak saya lagi 2 juta, anak saya mesti perpuluhan lagi ya? Sebetulnya nggak usah, karena saya sudah perpuluhan. Anak saya bukan bekerja, tapi kita belajar taat, belajar dia taat untuk memberi kepada Tuhan. Ya kalau kan nanti habis, contoh saya nih, terima 10 juta, saya perpuluhan 1 juta, 10 jutanya, 9 jutanya kan biasa. Laki-laki zaman now, semua kita serahkan ke istri. 9 juta kita kasih istri. Istri perpuluhan lagi 900, dia bagi anak 2 juta, 2 juta. Anak perpuluhan lagi 200, yang ini 200. Ya, akhirnya perpuluhan berapa banyak? Kalau itu namanya boleh lebih untuk Tuhan, tapi jangan kurang. Haknya Tuhan 10%. Lebih dari itu, kalau Anda punya kasih kepada Tuhan dan Anda sanggup, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Nanti ini akan digenapi, ayat 11 akan digenapi. Amin. Amin. Ya wis, itu aja. Nanti kalau enggak stop. Amin. Ya. Percayalah, taat dan setia, uji Tuhan. Tuhan pasti akan berkati hidup kita. Yuk, WA singat kita. Kita bersiaran untuk jemaat kudus.